Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fattahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah masjid al-uswah min afatid dunya wal akhirah wa la tasluk wa tanaza imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi maradana wasahih sadana wa qim a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimahumullah. Rahmat ketua dan pengurus masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Al-Uswah pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Umurnya panjang. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Rezekinya luas. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid halaman 100. Ya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu ayyun rabbil azwari lakin bidaikai kemarin Islam. Maka tetap termasuk dari perkara yang jais bermula bisa dilihat Allah dengan penghadap, tetapi tanpa ada tata cara dan tanpa batasan. Lil mu'minina ijazis al-qad hada wal mutarifina sabatan. Bagi orang mukmin kelak di surga dengan yang jais dikaitkan. Hendaknya engkau mengetahui dan bagi Rasul terpilih melihat Allah di alam dunia ini. Dalam bait ini musannif masih menjelaskan sesuatu perkara yang jais atau boleh di Allah. Memang tadi dikatakan bahwa setiap perkara yang mungkin itu jais kepada Allah, tapi dikarenakan perkara jais ini masih samar sehingga yang jais dikerjakannya oleh Allah ditetapkan wajib atau mustahil. Maka musannif dalam beberapa bait ini akan menjelaskan kepada semua perkara yang ditetapkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dari sebagian yang jais itu adalah bahwa Allah nanti di surga akan terlihat. Maksudnya untuk orang mukmin yang mendapat kepastian masuk surga akan mendapat kenikmatan yang agung dan besar, yaitu dapat melihat benar Allah dan mukhalafatul hawadits berbeda dengan makhluknya. Tetapi terlihatnya Allah itu terlepas dari pernyataan seperti bagaimana terlihatnya Allah itu, apakah seperti makhluk atau tidak. Dan juga tidak terbatas dalam terlihatnya. Terlihatnya Allah di surga itu bukan Allah yang berubah kedudukannya yang asal yang mukhalafah hawadits menjadi memang kalau
yang maulid itu sah untuk dilihat, maka Allah minta sah untuk dilihatnya. Tetapi di dunia itu tidak ada yang bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala kecuali junjungan kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau dimi'rajkan. Dan masalah meyakini bahwa orang ingin bisa melihat kepada Allah itu wajib menurut syariat. Jelasnya wajib diikutkan oleh kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan terlihat. Keterangan ini sebagaimana yang sudah dikatakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sehubungan dengan adanya firman Allah dalam Al-Qur'an yang tadi serta dalam ijma'nya para ulama. Adapun keterangan dalam Al-Qur'an sangatlah banyak. Di antaranya firman Allah, "Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Ini wajah-wajah orang mukmin ketika berada di surga itu bercahaya, semuanya melihat kepada zat Allah. Adapun dalam hadis Nabi di antaranya adalah innakum satarawna rabbakum kama tarawna Allah lailatal qadar. Artinya sesungguhnya kamu sekalian akan melihat Tuhanmu seperti melihatnya kamu sekalian pada bulan purnama, dalam arti jelas dan tidak samar. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya? Kita kaji pagi ini. Bisa maju aja Pak. Silakan maju sedikit, agak rapat dikit. Jadi kayaknya ada batas. Silakan maju aja, maju aja biar rapat. Maju. Nggak bakal ditanya Pak. Nggak ada ujiannya. Silakan maju aja biar rapat. Nah, maju aja. Silakan, jadi jangan kosong gitu. Ya, masih banyak sini nggak apa-apa. Silakan aja. Ayo maju aja. Semua sama. Tidak dibeda-bedakan. Maju aja. Silakan yang mau sama malu semua diperlakukan sama. Kita simak sekarang apa maknanya, bagaimana memahami teks yang sudah dibaca barusan. Wa minhu, dan tetap katanya termasuk ayyan turabil absar, di antara yang jaiz bermula bisa dilihatnya Allah dengan penglihatan. Seperti sudah kita tahu, Allah punya zat, Allah ada sifatnya, Allah ada af'al perbuatannya, Allah ada asma'nya. Zatnya Allah sudah sepakat seluruh ahli tauhid, ahli Quran, ahli hadis, zatnya Allah esa. Qul huwallahu ahad. Terus sifat Allah ada yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Yang mau dibahas sekarang adalah apa yang satu itu, yang jaiz itu apa? Termasuk katanya dalam hal ini Allah bisa dilihat. Karena ada persoalan dalam tahun, apakah Allah bisa dilihat atau tidak? Kalau bisa dilihat, apa alasannya? Kalau tidak bisa dilihat, kenapa tidak bisa dilihat? Kalau memang sudah bisa dilihat, mana buktinya? Orang pernah melihat Allah, mana dalilnya? Jadi belajarnya makin intensif, makin dalam. Tetapi bila kaifin, tanpa ada tata caranya, Allah bisa dilihat. Kalau saya bertanya, bagaimana caranya? Nggak usah, karena tidak mungkin bisa dijelaskan. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj ke langit, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim, katakan ra'aitu azza wa jalla, saya melihat langsung Allah azza wa jalla. Dalam ilmu nahu, kata ra'aitu itu syahidtu, saya menyaksikan langsung dengan mata kepala saya. Kalau begitu Allah bisa dilihat. Mana buktinya? Kita lihat tadi. Bagaimana cara melihatnya? Kalau saya dipertanyakan, karena Nabi cuma ra'aitu azza wa jalla, saya melihat Allah azza wa jalla. Sampai di situ. Gak usah ditanya bagaimana caranya, kayak apa Allah. Karena
karena tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Karena apa? Tidak ada contohnya, tidak ada samanya, tidak ada padanannya. Allah tidak sama dengan cahaya, Allah tidak sama dengan nur, Allah tidak sama dengan air, Allah tidak sama dengan batu, tidak sama. Kenapa? Air, cahaya, nur itu ciptaan Allah. Allah nggak mungkin sama dengan ciptaannya. Kira-kira sama dengan tidak mungkinnya pembuat meja dengan meja, nggak mungkin sama. Setuju kan? Lil mu'minin, bagi orang yang beriman, kelak di surga lijaizin, katanya uliqat, kelak di surga karena yang dengan yang jaiz katanya dikaitkan. Maksudnya Allah bisa dilihat oleh siapa? Oleh orang yang beriman di surga. Jadi kapan orang bisa melihat Allah? Nanti di surga. Kalau kita, tapi ada orang yang masih hidup di dunia bisa melihat Allah. Benar? Siapa itu? Junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itulah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Anggap aja kita dia lagi Isra Mi'raj nih. Lebih ngirim. Kalau Isra Mi'raj beneran kan mesti penyediaan nasi kotak kan. Ini nggak usah, cukup yang biasa-biasa aja. Ada hendaknya engkau mengerti katanya tentang ini, kata penulis kitab. Walil mukhtar dunia tabat, dan bagi katanya Rasul yang terpilih melihat Allah di alam dunia ini tetap ayat nurul, bisa melihat. Jadi satu-satunya orang di dunia masih hidup bisa melihat Allah, bertemu Allah langsung, junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Padahal dalam keadaan normal nggak bisa dilihat. Kenapa? Dalam hadis qudsi dikatakan Allah menghijab dirinya, menutup dirinya dengan 70.000 lapis nur. Yang disebut oleh hadis itu, satu lapis nur itu berapa juta kilometer tebalnya nggak ada tahu. Katanya Allah delik, apa delik? Nggak kelihatan. Katanya kenapa Allah ngumpet? Gitu. Kenapa Allah nggak kelihatan? Ini gunanya iman. Gitu. Kenapa? Karena meskipun kelihatan, kalau yang nggak beriman tetap aja kan nurut. Coba contohnya iblis. Iblis pernah melihat Allah, pernah tahu seperti apa Allah. Tapi karena dia nggak beriman, dia nggak nurut sama Allah. Jadi bukan soal kelihatan nggak, beriman nggak. Jadi Allah sengaja menutup dirinya dengan hijab yang 70.000 lapis nur itu supaya kita cerdas. Kita menggunakan pikiran kita, menggunakan hati kita, mengkaji Quran, disimpulkan Allah memang ada. Jadi agama itu mencerdaskan manusia. Siapa orang beriman? Kalau nggak beriman nggak cerdas. Maunya kelihatan. Yang kelihatannya belum tentu nurut. Contohnya iblis. Jadi iman itu mencerdaskan. Meskipun kita tidak pernah melihat Allah wujudnya seperti apa, tapi kita percaya Allah ada. Kita yakin Allah ada. Karena kita yakin Allah ada, kita mau ibadah. Jadi agama itu mencerdaskan manusia. Dalam bait ini Musannif penulis kitab masih menjelaskan sesuatu atau perkara yang jaiz yang boleh di Allah. Memang tadi dikatakan bahwa setiap perkara yang mungkin itu jaiz pada Allah. Apa aja yang mungkin itu jaiz pada Allah. Jaiz itu boleh. Tapi dikarenakan perkara jaiz ini masih sama, orang masih belum yang mana yang jaiz, yang mana yang boleh itu, sehingga yang jaiz dikerjakannya oleh Allah ditetapkan wajib atau
mustahil. Maka musannif dalam beberapa bait ini akan menjelaskan kepada semua perkara yang ditetapkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Seluruh kitab yang kita baca setiap Sabtu di Masjid Rasulullah seluruhnya bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang mana tuh? Yang lain pada yang ngaji-ngaji musim hujan begini berat. Masih bagus kan? Kalau enggak ya Allah. Kalau kira-kira enggak kuat iman enggak berangkat. Jadi seluruh kitab yang kita kaji dari mulai tafsir, kemudian tauhid, tasawuf dan semua yang kita kaji kita rinci di sini bermanhaj, mana itu cara beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Kedengaran? Iya. Dari sebagian yang jais itu adalah bahwa Allah nanti di surga akan terlihat. Ditulis aja deh. Dan ada pebolehannya. Allah ada zatnya. Allah ada sifatnya. Allah ada af'al. Af'al itu perbuatannya. Allah ada asma'nya. Ada namanya. Yang ini sedang bicarakan. Allah punya sifat yang wajib, ada 20. Allah punya sifat yang mustahil, yang tidak mungkin ada pada Allah, 20. Allah punya sifat jaiz yang boleh ada, 1. Jadi kalau jumlah 41. Bisa tak? Ya. Ini tercermin ketika Bapak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi begitu Bapak bilang, Ibu bilang asyhadu an la ilaha illallah, 41 sifat itu sudah terbentuk di kepala. Nah, yang mau dibahaskan yang ini, apa sifat yang wajib pada Allah, yang jaiz pada Allah? Salah satu adalah ru'yatullah. Allah dapat dilihat. Mana buktinya Allah bisa dilihat? Gitu ya. Satu, berdasarkan syarat. Syarat itu ada di Quran, ada di hadis Nabi. Yang kedua, berdasarkan akal. Kalau syarat wahyu, kalau akal olah akal. Yang ketiga, berdasarkan fakta historis. Fakta historis sejarah. Atau juga alasan empiris. Mana buktinya Allah bisa dilihat? Nah, sudah ada contohnya. Kedengaran? Ini dibuktikan nih bahwa Allah bisa dilihat. Dan melihat Allah hukumnya jaiz, boleh, bisa terjadi gitu. Nah, sekarang kita buktikan. Maksudnya untuk orang mukmin, jadi Allah bisa dilihat. Untuk orang mukmin yang mendapat kepastian masuk surga akan mendapat kenikmatan yang paling agung dan besar, yaitu dapat melihat zat Allah yang mukhalafah bil hawadits. Pertanyaannya, apakah kita dapat kepastian? Pasti. Orang Al-Sunnah dapat kepastian bakal masuk surga. Pertanyaan, mana yang memastikannya? Gitu. Satu, Nabi Muhammad menjanjikan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, kullu
tiap-tiap umatku akan Allah masukkan ke dalam surga. Nabi kalau ngomong nggak bohong, pasti benar. Sidik, benar. Illa man aba, kecuali siapa yang tidak kepengen. Berdasarkan hadis ini, seluruh umat Nabi Muhammad akan dimasukkan surga kecuali yang nggak kepengen, yang menolak, yang nggak mau. Ditanya oleh sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak kepengen masuk surga? Siapa yang menolak dimasukkan ke dalam surga? Dijawab man ata'ani dakhala jannah. Siapa orang taat kepada saya, mau mengikuti saya itu Rasulullah. Apa yang saya contohkan diikuti, dia bakal masuk surga. Di antara orang yang mau mengikuti Nabi ini orang Ar-Ruswa. Mana dia hadisnya? Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu lewat di taman surga, singgahlah. Kalau kamu lewat di taman surga, mampir dong, kata Rasulullah. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, apakah di bumi dunia ada taman surga? Ada. Mana itu ya Rasul? Majalisul zikir, majelis zikir. Majelis zikir apa itu Rasul? Majalisul ilmi, majelis ilmu. Majelis apa tuh? Sabtu pagi. Jadi kalau kepengen masuk surga, dudukin tamannya. Di mana tamannya? Sabtu pagi di Ar-Ruswa. Kalau tamannya udah didudukin, tinggal masuk surganya besok. Bagaimana masuk surga? Tamannya nggak pernah dimampirin. Keren-keren kan? Itu hadis tuh. Karena Quran ada nggak? Ayat ada. Man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, padahal dia beriman kepada Allah, pasti falanuhyiyannahu, pasti kami akan hidupkan orang itu, katanya, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Walanziyannahum, dan pasti kami bakal membalas mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih besar dibandingkan yang mereka perbuat. Apa itu? Surga. Berdasarkan ayat ini dan hadis Nabi, Bapak Ibu dapat jaminan masuk surga. Asal terus deken. Apa lagi? Terus gitu, uni itu yang masuk juga. Nah, jadi kalau berangkat dari ayat tadi dan hadis tadi, orang yang beriman yang dapat kepastian surga akan mendapat kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling agung. Apa itu? Ru'yatullah, melihat Allah. Kenapa dikatakan nikmat yang paling besar, paling agung? Karena sebesar-besarnya nikmat melihat Allah, bukan masuk surga. Benar? Masuk surga nikmat, tapi lebih nikmat lagi melihat yang punya surga. Itu sebabnya kita sholat, kita ibadah, kita hidup, bahkan nanti kita mati, bukan kepengen masuk surga, tapi mau melihat Allah. Mana buktinya? Barusan sholat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan lil jannah. Kalau ada kepengen masuk surga, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk masuk surga. Maksudnya bilangnya lil jannah, tapi kita bilang lil jannah, li rabbil alamin, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Kenapa bukan surga? Karena surga itu makhluk sama dengan kita pangkatnya. Kita ibadah bukan karena makhluk. Malah ada ulama atau katakan kalau ibadah kita karena makhluk seperti surga, syirik namanya. Jadi mulai sekarang mulai dirubah tuh paradigma berpikir kita bahwa kita sholat bukan karena pengen masuk surga,
Jadi jangan ragu, ketemu Allah. Ketemu Allah itu sebesar-besarnya nikmat. Masuk surga nikmat lebih besar lagi ketemu yang punya surga. Jelas? Ya. Siapa Allah sudah dikenal oleh ilmu tauhid. Sifat Allah yang wajib mukhalafatul lil hawadits, seperti sifat Allah. Salah satu sifat dari sifat yang 20 ini mukhalafatuhu lil hawadits. Allah berbeda dengan semua yang baru. Dia berbeda dengan cahaya, berbeda dengan nur, berbeda dengan air, berbeda dengan batu. Kenapa? Karena Allah lain dari yang lain, unik. Allah unik, nggak ada sama. Mana buktinya? Kalau Bapak baca tafsir Jalalain, dan tafsir Jalalain dalam kitab tafsir Jalalain dalam hadis Ahmad dan Hakim, Ra'aitu azza wa jalla. Semalam saya ngajar di masjidnya Habib Rizik. Saya lihat Rasulullah, Allah azza wa jalla. Yang bilang Rasulullah, kedengeran? Saya lihat Allah azza wa jalla. Kalau lihat dengan mata kepala, jelas. Jadi bisa dilihat Allah. Faktanya Nabi Muhammad bisa dilihat. Cuma jangan ditanya. Saya pernah ditanya tuh malam Jumat saya ngajar di masjid lain. Pak Ustaz katanya, bagaimana cara melihat Allah? Ada nggak keterangannya dalam hadis tadi? Jawabannya, Nabi cuma bilang, Ra'aitu azza wa jalla. Saya melihat Allah azza wa jalla. Gak dijelasin kayak apa? Kenapa gak dijelasin? Karena nggak ada padanannya. Orang-orang tunggalnya. Nggak ada apa? Nggak ada lainnya, ada yang sama. Kalau ada samanya bisa seperti itu, ini nggak ada. Jadi gimana? Tadi itu bila kaifin walakin isoi. Jangan ditanya bagaimana caranya, bagaimana batasannya, usah. Yang pasti bisa dilihat. Di sini iman perlu. Kapan kita bisa melihat Allah? Nanti di surga. Untuk kelas-kelas kita di surga. Berbeda dengan makhluknya, tapi terlihatnya Allah itu terlepas dari pernyataan-pernyataan. Seperti bagaimana terlihatnya Allah? Apakah seperti makhluk atau tidak? Dan juga tidak terbatas dalam terlihatnya. Terlihatnya Allah itu di surga. Itu bukan Allah yang berubah kedudukannya, katanya. Yang asalnya mukhalafah lil hawadits menjadi mumatsal lil hawadits, bukan Allah berubah statusnya dari tidak sama dengan yang lain dengan sama dengan bukan. Itulah kebesaran Allah. Jadi Allah akan menyingkap atau menyingkap semua hijab tirai yang selama ini menutup Allah itu akan dibuka semua Allah, sehingga orang bisa lihat. Dan itu sudah dibuktikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau orang mempelajari hadis tentang Mi'raj Rasulullah, menarik sekali. Rasul dibawa ke langit pertama, kedua, sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Sampai di situ Malaikat Jibril bilang, silakan kamu berhadapan langsung. Katanya Nabi Muhammad, ya Jibril, sejak awal kita sama-sama, sudah sering jauh kita jalan, engkau tinggalkan aku. Kata Malaikat Jibril, kalau saya paksakan ikut bersamaku, saya akan kebakar. Jadi satu-satunya hamba Allah yang bisa ketemu dengan penciptanya, masih hidup di dunia, Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hadis lain, dalam riwayat kitab lain dikatakan, ketika Allah
Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah, ketemu dengan Allah. Nabi Muhammad menyapa dengan sapaan yang sangat bagus. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatullah. Allah merespon, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ketika diucapkan salam oleh Allah, jawab juga, Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Waktu Nabi bilang Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin, seluruh alam semesta, langit, bumi, malaikat, semua yang ada ini menyatakan dengan sangat kompak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya ngomong. Nah, dialog munajat Nabi dengan Allah waktu Mi'raj itu kemudian diabadikan dalam bentuk sholat. Sholat kita itu yang tadi kita sholat. Jadi kalau Nabi Muhammad Mi'raj langsung ketemu Allah, kalau kita Mi'rajnya melalui sholat. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu Mi'raj orang beriman. Itu sebabnya kalau sholat biar sungguh-sungguh. Emang ada nggak sungguh-sungguh? Ada. Orang di masjid pikirannya di pasar. Soalnya di masjid halus pikirannya, gua habis nanya, gua belanja dulu. Di rumah nggak ada ini. Nah, pikirannya keluar tuh layakan. Jadi kalau sholat serius, sedang menghadap yang Maha Besar, Allahu Akbar. Jelas? Kita lanjut lagi. Terlihatnya Allah di surga itu bukan Allah yang berubah kedudukannya, yang asalnya mukhalafah lil hawadith menjadi mumatsalah lil hawadith, sama seperti makhluknya. Tetapi Allah SWT zat yang berbeda dengan makhluknya. Hanya orang muslim di surga dibukakan hijabnya, ya. Apanya katanya? Daya penglihatannya ditambah sehingga katanya bisa melihat kepada zat Allah yang mukhalafah lil hawadits. Jadi Allah nanti akan melengkapi kita dengan kemampuan yang lebih sehingga bisa melihat Allah. Nah, melihat Allah ini hukumnya jaiz, boleh aja, ya, bukan mustahil. Menurut akal. Jadi kalau menurut akal melihat Allah jaiz, boleh. Gimana nalarnya? Bagaimana alasan akalnya? Baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Jadi di dunia bisa kita mengerti bahwa Allah secara akliyah, secara logis itu bisa dilihat. Di akhirat apalagi? Sebab Allah SWT itu adalah zat yang mewujud. Ada. Kedengeran? Ya. Nalarnya nih logikanya. Sedangkan setiap yang wujud itu sah untuk dilihat. Kedengeran? Ya. Yang nyata cuma 2 orang. Ulang lagi. Tembok apa tiang ini ada kan? Ya. Ada bahasa Arab mewujud. Masjid ada kan? Ada mewujud. Orang ada mewujud. Jadi setiap yang mewujud bisa dilihat. Kadang-kadang tiang mewujud bisa dilihat, masjid harusnya bisa dilihat. Karena mewujud manusia, mewujud bisa dilihat. Karena Allah juga mewujud, maka Allah juga bisa dilihat. Bingung. A sama dengan B, B sama dengan C. Akibatnya A sama dengan C. Bingung lagi. Kedengarannya? Ya. Manusia, masjid, tiang, ya, itu ada mewujud. Setiap yang mewujud manusia, masjid, tiang itu bisa dilihat. Sedangkan Allah juga mewujud ada. Kalau begitu Allah juga bisa dilihat. Bisa tahu ya? Jadi dengan menggunakan
logika. Akal ini menggunakan logika, deduktif. Apa tuh logika deduktif? Menyimpulkan dari yang umum ke yang khusus. Manusia maujud, masjid maujud, benar nggak? Setiap yang maujud bisa dilihat. Akibatnya apa? Allah juga maujud. Karena Allah maujud, maka Allah bisa dilihat. Nah, menyimpulkan dari yang umum ke yang khusus. Ini makhluk, ini khalik. Ini kecerdasan akal. Jadi secara akal, secara logika, Allah bisa dilihat. Diam aja. Setiap yang wujud bisa dilihat. Karena Allah mewujud, maka Allah bisa dilihat. Metode ini disebut dalam ilmu mantiq logika deduktif, menyimpulkan dari umum ke yang khusus. Kalau begitu Allah bisa dilihat. Jelas? Kenapa mesti jelas gini? Supaya nanti kalau ada orang bilang nggak mungkin Allah bisa dilihat, Bapak bisa menjelaskan. Karena mereka nggak percaya Allah bisa dilihat. Contohnya Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah nggak percaya Allah bisa. Nggak bisa katanya, karena beda. Allah tidak sama dengan kita. Bisa tahu? Karena yang kedua, nah melihat Allah ini hukumnya jaiz atau boleh menurut akal, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Sebab Allah SWT itu adalah zat yang mewujud ada, sedangkan setiap yang mewujud itu sah untuk dilihat. Maka Allah juga katanya sah untuk dilihatnya. Tapi di dunia itu tidak ada yang bisa melihat zat Allah SWT kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beneran? Yang bisa melihat Allah masih hidup di dunia cuma satu, Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Idris pernah naik ke langit, tapi nggak turun-turun. Nabi Isa naik ke langit, masih hidup, juga nggak turun-turun. Tapi Nabi besar Muhammad SAW naik ke langit masih hidup, ketemu Allah, ngelihat surga, ngelihat neraka, turun lagi, cerita kalau beliau melihat. Kalau di sini faktanya, fakta empirisnya nih. Nah, ini fakta empirisnya Rasulullah. Melihat Allah. Bisa tahu? Udah dua tuh. Dari sudut akal Allah bisa dilihat, dari sudut fakta empiris, fakta yang tidak bisa dibantah, itu sudah pernah ada orang mengatakan Nabi Muhammad. Jadi dari dua cara membuktikan melihat Allah itu sudah terbukti, baik secara akal maupun secara fakta historis. Kedengaran ya? Kapan Nabi Muhammad ketemu Allah? Katanya ketika beliau dimi'rajkan. Mi'raj urut ila sama, naik ke langit. Dan masalah meyakini bahwa orang mukmin bisa melihat kepada Allah itu wajib menurut syarat. Nah, sekarang mau dibuktikan menurut syarat, benar nggak Allah bisa dilihat? Ini masih ngedengerin nggak nih? Ngaji-ngaji begini yang mesti pakai mikir. Kalau kagak bisa pulas. Arti ngaji ngomong-ngomongnya. Nah, berat Pak, ngaji suku emang berat. Tapi makin berat amal itu makin gede pahalanya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kira-kira nggak kecandang nih, orang aja dah. Kalau nggak mau dia bercanda nih. Kalau anak-anak nih nggak ngerti ngaji begini, gue bercanda aja begini. Kedengeran nggak? Memang anak-anak ngaji begini bukan ngaji anak-anak, bukan. Kedengeran? Di SD aja nggak diajarin begini. Ini bukan kelas SD nih. Paham?
Jelasnya wajib diiktikadkan oleh kita bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu akan terlihat. Jadi mesti diiktikadkan dalam kita bisa melihat Allah. Keterangan ini sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah sehubungan dengan adanya firman Allah dalam Quran dan hadis serta dalam ijma'nya para ulama. Jadi dasarnya apa nih? Kalau membuktikan Allah bisa dilihat menurut syarak, dasarnya ya. Dasarnya yang satu berdasarkan Quran, yang kedua as-sunnah, yang ketiga ijma'. Ijma' itu konsensus. Jadi kita mau buktikan bahwa Allah bisa dilihat menurut syarak, menurut syariat, menurut hukum, menurut Quran, sunnah, dan ijma' para sahabat. Adapun keterangan dalam Quran, karena Quran mana ayatnya Allah bisa dilihat, ya, sangatlah banyak katanya. Di antara firman Allah, ini dia yang sudah dibaca Pak Imam. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Cicik wae. Yang jarang dibaca ini surat Al-Qiyamah. Sudah dibaca sama Ustaz atau kalau subuh. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Apa maknanya? Wujuhun, wajah-wajah orang mukmin katanya. Yauma idzin, ketika berada di surga, di hari kiamat surga. Nadhirah, itu mukanya nadhirah, bercahaya, sumringah, senang gitu. Pernah nggak ngeliat orang mukanya senang? Orang mukanya senang karena hatinya senang. Jadi orang bisa tahu orang yang senang susah lihat mukanya. Coba lihat, kalau hatinya senang mukanya tuh enak dilihat. Kalau hati lagi susah, ya Allah ditekuk aja, maju. Kedengeran? Jadi mukanya mester, glowing. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, katanya. Kenapa kok mukanya bercahaya? Semuanya melihat kepada zatnya Allah. Nadhirah, dari kata nadhar, melihat Allah. Ini ayat surat Al-Qiyamah ayat ke-22. Itu membuktikan Allah bisa dilihat. Satu. Adapun dalam hadis Nabi, sekarang hadisnya sunnah nih. Di antaranya adalah ini dia hadisnya. Nabi yang bilang, innakum, sesungguhnya kamu, satarawna rabbakum, akan bisa melihat Tuhanmu. Kama tarawna al-qamar lailatal badar, sebagaimana kamu bisa melihat bulan di malam purnama. Artinya, sesungguhnya kamu sekalian akan melihat Tuhanmu, seperti melihatnya kamu sekalian kepada bulan purnama. Maksudnya bukan Allah bulan purnama, bukan. Beneran ya? Bapak suka lihat kan bulan purnama? Malam 15. Jelas, nyata, terang, gamblang, kayak apa itu bulan itu. Ujung-ujungnya, sekitarnya kelihatan. Nanti Allah juga bisa lihat jelas, tidak tertutup oleh apapun. Itu mesti diiktikadkan karena hadis sahih ini, bukan hadis biasa. Kira-kira? Ya. Dalam arti jelas dan tidak sama. Berdasarkan hadis ini, mesti diyakini Allah bisa dilihat.
Sampai situ ya. Adapun dalam ijma'nya para ulama, para sahabat telah sepakat menetapkan bahwa orang mukmin di akhirat nanti akan melihat zat Allah. Begitu juga pendapat imam yang empat. Empat tuh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Semua sepakat. Karena empat-empatnya harus semua. Iya. Jadi kalau ditanya, apa madzhab Imam Hanafi? Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Malik Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Hambali Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas kan? Kan selama ini orang anggapnya kalau Hanafi, Maliki, Hambali bukan Ahlussunnah, itu mesti dilurusin tuh. Kedengeran nggak? Seluruhnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena di Indonesia mazhab yang paling banyak diikuti mazhab Syafi'i. Padahal semuanya Ahlussunnah. Gitu katanya. Menetapkan bahwa Allah nanti akan terlihat. Kenapa? Karena bisa melihat Allah ini merupakan perkara yang jaiz, yang boleh. Sebab terlihatnya Allah ini dihubungkan dengan perkara yang jaiz. Sedangkan setiap perkara yang jaiz yang wujudnya dihubungkan dengan perkara yang jaiz, maka hukumnya itu adalah jaiz atau boleh. Seperti firman Allah Ta'ala katanya kepada Nabi Musa. Kedengaran? Ya. Jadi kalau gitu mana? Kita simpulkan Allah bisa dilihat. Amin. Baik secara syarak, secara akal maupun secara fakta di lapangan. Terus kalau begitu yang mesti kita lakukan apa nih? Nah, sekarang kalau sudah belajar ilmunya, terus sikapnya, sikap mukmin dalam konteks ini apa sikapnya? Beriman dan yakin Allah bisa dilihat. Amin. Jadi bisa dibuktikan gitu secara syarak berdasarkan Quran, Sunnah dan Ijma, secara akal dengan ini, secara fakta empiris bisa dibuktikan. Kalau itu sikapnya apa? Jangan ragu-ragu bahwa kita bisa melihat Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Cicing wae. Bagaimana supaya bisa melihat Allah ini? Apa yang mesti kita kerjain? Gitu kan? Kalau kita yakin Allah bisa dilihat secara ilmiah ini ya agak ilmiah dari kita. Jadi kalau ngaji kepengen dapat ilmu, Sabtu aja dah. Bener nggak? Nah, bagaimana bisa caranya bisa melihat Allah nanti di surga? Quran surat Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bisa bertemu dengan Tuhannya, Allah maksudnya falyamal amalan shalihan, perbanyak amal soleh. Nah, ini syaratnya nih. Satu, banyakin amal soleh. Amal soleh banyak. Apa itu amal soleh? Amal yang cocok dengan kehendak Allah, amal yang klop dengan maunya Allah. Misal ada ayat yang berbunyi Iqra, bacalah. Itu perintah. Kalau ibu bapak kemudian belajar, itu membaca namanya, membaca Quran, membaca hadis, membaca kitab. Disuruh kalau begitu. Amal soleh antara tadi, amal yang cocok dengan kehendak Allah. Ngaji, sholat, ibadah, jelas? Ya. Ada amal soleh di bidang fisikal,
amal soleh di bidang harta, zakat, sedekah. Amal soleh di bidang jiwa, ikhlas, sabar, syukur. Ya. Banyak ini mumpung masih hidup. Benar nggak? Ini bukan aku nakutin. Kita nggak tahu, jangan 10 tahun lagi, ntar sore nggak jelas. Emang yakin ntar masih hidup? Kalau belum tahu dong. Kan banyak kan. Tadi pagi masih ketemu saya di masjid, sekarang udah nggak ada. Banyak contohnya. Kalau gitu gimana? Mumpung sempet, mumpung kober, jalanin. Pakai harta buat ibadah. Ya, kalau dikekepin aja tuh harta, begitu kita meninggal nggak kita bawa, dilus-lus aja, dihitung lagi, lulus lagi. Begitu meninggal lepas dia, nyesel, nggak bisa nolong itu harta. Kedengeran? Ini gunakan ini, mumpung masih bisa berguna. Jangan tunggu ntar besok. Kedengeran? Nanti aja belum tentu masih hidup. Yang kedua, menurut surat Kahfi ini, jangan syirik. Tidak syirik. Kalau ilmu tasawuf mengatakan syirik ada dua macam. Ada syirik khafi, syirik yang samar. Ada syirik jali, syirik yang terang-terangan. Syirik khafi yang mana? Riya. Ibadah karena orang. Mantu sholat dekat mertua. Sebelahnya, ini mertua di mantunya. Mertua dibangun menyusah, bersujud. Dia mengharapkan kalau mertuanya ntar habis sholat, ya Allah kamu khusyuk banget ya sholat. Ternyata habis sholat tuh mertua diem aja. Apa kata si mantu, dasar mertua buta? Buta dibilang. Dia nggak ngeliat punya sujud lama, dia nggak ada omongan sama sekali. Dia naruh bikin puji, nggak dipuji kan nyotin. Karena niatnya nggak pengen dipuji. Kalau niat karena Allah enggak, dipuji kayak nggak urusan. Saya bukan pengen dipuji orang, saya karena Allah. Gitu. Beneran? Itu syirik sama syirik khafi. Kalau syirik jadi jelas, udah tahu berhala disembah, udah tahu patung dia anggut-anggut apa? Beneran? Nggak cerdas. Jelas? Ini aja dulu. Makanya itu bagus Pak, baca surat Kahfi. Tuh, kalau nggak bisa tiap hari, seminggu sekali lah. Paling nggak malam Jumat, habis maghrib nunggu Isya baca Kahfi. Kedengeran? 110 Pak Ustadz lama ya. Kalau udah kulino, apa kulino? Udah biasa cepat. Udah biasa paling setengah jam. Kalau baca Yasin 83 ayat kan? Seperempat jam. Kalau 110 setengah jam dah. Udah sampai. Baca tartil. Ya, kalau pakai lagu lama memang. Pakai Jakarta, Nahwan, ya, Bayat Syuri, Bayat Industri, banyak. Lagu tuh ada banyak, lagu-lagu Quran ya. Ada Nahwan, banyak. Dulu saya belajar, dulu sama Pak Keluar. Dengeran? Ya. Alhamdulillah. Jadi kita bisa buktikan. Begitu buktinya, begitu dalilnya, begitu kesimpulannya. Apa yang bisa kita kerjain? Surat Kahfi memastikan bakal ketemu Allah. Amin. Ya Rabbal. Tandai dulu ya sampai halaman 103. Mana buktinya orang pengen ketemu Allah masih hidup? Nggak ada. Cuman jangan sekarang deh. Kalau sekarang terangnya jam 9 baru pulang ya deh. Kalau jam 9 pulang kata orang rumah, suami ibu nanya, lu ngaji apa sih lu? Dari subuh sampai jam 9 baru pulang, siapa sih gurunya?
brengsek amat sih itu guru. Ngajar apa sih dia katanya? Gue curiga lama-lama nih. Dia karena lakinya nggak ikut ngaji. Kalau ngaji dia nggak akan curiga dong. Betul nggak? Ada jemaah saya ngajar pakai. Nggak boleh perempuan nggak boleh terbuka, tutup punya sudah kelihatan dalam wajah. Saya tunjukkan dalam Sahih Bukhari sejumlah hadis Bukhari. Bahwa Nabi pernah sholat dan lagi sholat ada wanita. Nabi nggak marah. Jadi terlihat anaza itu Nabi pakai sutra atau sutra dengan anaza, bukan pakai hijab gitu. Kira-kira deh. Yeah. Nggak mungkin dong saya zina sama orang segitu banyak. Nggak mungkin dong, betul nggak? Yeah. Jadi nggak mungkin orang segitu. Lagian saya mau zina sama siapa? Sama ibu-ibu. Itu banyak laki-laki nih. Nggak mungkin dong. Kecuali kalau berdua tuh bersunyi-sunyian. Terang aja. Kira-kira? Alhamdulillah. Sampai dulu ya. Ada yang belum jelas? Saya minum dulu nih. Saya belum minum. Ya. Itu ujub tuh bangga diri. Gak boleh juga, gak bagus juga. Karena apa? Karena membandingkan orang kemudian saya lebih bagus dibandingkan dia, dan lama-lama jadi sombong. Kalau ria dari kata roha, yaro, ria pun menampakkan, memperlihatkan, itu ria. Kalau ujub bangga diri, membanggakan diri, saya lebih bagus dibandingkan dia. Akibatnya apa? Sombong. Bahaya. Jadi kalau gitu gimana? Kalau kita melihat ada orang nggak sholat, kita prihatin. Prihatin gimana? Kita usaha kalau bisa ngajak supaya dia sholat. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk ngajak dia sholat. Berikan dia hidayah. Kedengeran? Kalau dibandingkan dengan orang nggak sholat, dengan gue dulu. Gue berbutut-butut tiap hari sholat nih. Nah, ada ujubnya, itu bahaya. Dari sudut tasawuf akan muncul sombong. Jelas? Jadi mesti lebih hati-hati. Nanti ketemu nih, kalau baca kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali ketemu. Kenapa orang bisa riak? Bagaimana caranya supaya tidak riak? Diajari ya. Bagaimana supaya tidak ujub? Ada Bidayatul Hidayah. Gitu ya. Ya bagus. Kalau nggak bisa satu surat 10 ayat mendingan daripada kagak. Ayat 1 sampai 10 itu cara dakwah. Waduh 110, nah 10 aja dulu deh. Itu udah dakwah. Memang 10 ayat pertama dari setiap surat itu punya fadilah yang berbeda dengan yang lain-lain. Tapi itu metode dakwah supaya orang mau baca. Karena kalau melihat 110, aduh jangan alakah. Ya. Kita baca An-Naba aja nggak hafal. Ada kan? Amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu aja nggak hafal, bagaimana 10? Udah ogah aja. Nah, supaya dia mau baca 10 dulu. Gitu. Karena kalau dia mau baca 10, ntar lama-lama 30, udah mau
baca dulu, dilatih dulu. Jangan dengerin bisikan syaitan. Ibu tahu setan? Setan itu banyak. Di sekitar kita banyak setan. Ya. Kalau orang mau sholat, itu 70 setan keroyok kita. Atau orang, kalau orang mau sedekah tadi itu beredar otak 70 setan tiap orang. Jadi kalau satu orang 70, kalau segini berapa ribu setan? Kata setan, kira-kira lo kalau sedekah itu udah bagus, udah nggak butuh duit. Ada nggak begitu? Tadi mau ngasih 100 yang merah warnanya. Kebanyakan daripada masuk ke masjid dengan dinas kuduk nol. Kalau pulang ke rumah nanti anak-anak pada kedemuan ketawa. Nanti bener juga. Ada yang biru. Ngasih biru digodain lagi. Ada yang hijau no. Iya Pak 20. Begitu mau ngasih yang hijau, ada yang abu-abu nih. Banyak hijau. Begitu mau ngasih abu-abu, ada yang katanya merah jingga. 5.000 ya. Mau ngasih 5.000, ada yang bunyi. Gitu aja lah. Nah, dari 100.000 tinggal 1.000 ya kan sini. Setan jahat Pak. Jangan dengerin. Jelas? Gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu. Ini kesempatan. Yang namanya harta ibu, harta bapak yang mana? Yang sudah dipakai buat ibadah. Bukan yang rumah bagus, bukan. Itu kita tinggal di rumah. Bukan mobil yang mewah. Itu bakal kita tinggal, bakal bisa dengan kita. Sebagus apapun mobil yang kita punya, paling ngantar sampai karet. Iya, begitu masuk ke dalam lubang tanah, pulang lagi tuh mobil. Yang pakai anak-anak, ahli waris. Sebanyak apapun duit kita tinggal. Bila kita bawa, dibawa juga nggak laku sama. Kita mau beli apa sama belanja apa itu? Kedengeran? Pakai sekarang buat sedekah, buat ibadah, buat kebaikan itu. Jelas? Cukup dulu ya. Lama-lama kuping pengang. Lama-lama nyolot ini Ustaz itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kalau Sabtu tuh penuh sampai tengah malam. Baik, kita baca doa. Ya, kita baca doa. Semua yang hadir keluarga di rumah sehat. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Bisa husnul khotimah. Kita berdoa buat keluarga kita, keluarga Bapak Dewi, ya, yakni Bapak Kartanegara bin Fulan semalam hari Jumat ya, wafat berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semoga di tempat yang mulia di alam barzakh, ditempatkan Allah di tempat yang paling baik atas amal kebaikan Islam di dunia, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah yang berat ini. Ala hadhihi niyah wa ila ruh khususan almarhum Bapak Kartanegara bin Fulan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil.
ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب والنجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم اجعل الجنة مثواه واجعل قبره المرحوم Kartanegara bin Fulan raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufrat niran. Allahumma anzil alaihi rahmatan wa maghfiratan wa nuran wa hijaban min adzabil qabri wa min adzabil nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.